120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah satu teladan yang taat lillahi hanifah. Jadi selain Rasulullah Muhammad SAW yang sering disebut sebagai uswatun hasanah, ya, itu adalah Nabi Ibrahim, ya. Jadi Quran juga menjelaskan dengan jelas tentang sosok Nabi Ibrahim ini sebagai ulul azmi, ya, sebagai satu sosok mulia di antara para nabi yang menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu juga bahkan diperintahkan untuk mengikuti. Nanti akan dijelaskan di ayat selanjutnya itu. Nah, apa yang membuat Nabi Ibrahim itu begitu tinggi derajatnya di sisi Allah? Apa yang membuat Nabi Ibrahim itu begitu mendapat julukan atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah? Di sini disebut, ya, bahwa inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kita lihat dulu kalimatan ummatan qanitan. Di sini dianggap sebagai seorang imam. Suaranya hilang, Gus. Suaranya hilang, Gus. Semua suaranya hilang. Suaranya Gus nggak muncul. Gangguan apa ini? Itu mic-nya Gigi di mute itu. Sabar, masih ada sesuatu. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Ya, jadi bagaimana keteladanan dari jadi kalimat di sini ummatan qanitan atau imam yang gugu ditiru, ya, teladan yang wajib diikuti, itu menunjukkan bahwa inna Ibrahim kana ummatan. Sungguhnya Ibrahim itu adalah seorang imam. Ya, itu bisa juga dilihat di Quran surat Al-Mumtahanah. Coba dilihat, ya. Di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Semoga coba dilihat. Sebagai penguat dari surat An-Nahl ayat 120 ini. Al-Mumtahanah ayat 4. Monggo. Sebagai penguat surat An-Nahl ayat 120 ini. Bahwa Nabi Ibrahim itu ternyata juga disebut sebagai uswatun hasanah. Ya, sebagai uswatun hasanah. Ya.
Nggih. Kalau Nabi Muhammad disebut sebagai uswatun hasanah juga, yang biasanya banyak dibaca oleh para penceramah kan di surat Al-Ahzab ayat 21 itu, ya kan? Coba, sudah dilihat? Nggih, izin Gus Lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohon ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertobat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi kalau kita lihat di ayat ini, di ayat yang dibaca Pak Jo tadi, Nabi Ibrahim adalah siapa? Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ini makna dari umatan di situ sebagai teladan. Sama dengan surat Al-Ahzab ayat 21. Coba dibaca di surat Al-Ahzab ayat 21. Enggak, sudah ketemu? Gantian yang belum baca. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap ridha Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Shadaqallahul adzim. Matur suwun, Gus. Nah, di situ jelas bahwa Nabi Ibrahim itu yang harus kita teladani. Jadi kalau dalam surat Al-Ahzab itu sering di-refer atau dirujukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan utama kita. Ternyata bahasanya juga sama. Yang tadi dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nabi Ibrahim itu qanitan. Kenapa diikuti? Karena qanitan. Taat. Taat, tunduk patuh. Bahkan keislaman kita pun itu karena keislaman mengikuti keislamannya Rasulullah Ibrahim. Yang apa? Qanitan lillahi. Seorang yang sangat taat kepada Allah. Lalu Hanifah. Apa Hanifah? Lurus, enggak tolah-toleh. Enggak punya pilihan lain. Enggak punya kebimbangan terhadap ketaatan itu. Enggak pernah dia mencoba untuk berpikir ulang tentang ketaatannya kepada Allah. Enggak. Benar-benar mantap menghujam betul tapak kaki beliau dalam keislaman itu. Inilah kenapa menjadi orang-orang yang layak diikuti. Walam yaku minal musyrikin, dan yang paling utama kenapa Nabi Ibrahim layak dan harus ditaati karena ketauhidannya itu sama sekali tidak melenceng dari ketauhidan, tidak musyrik sama sekali terhadap apapun. Nah, ini yang saya maksud dengan terhadap apapun ya. Yang kita dengar selama ini Nabi Ibrahim itu tidak musyrik karena tidak menyembah berhala, bahkan menjadi penentang utama bapak sendiri yang adalah seorang pembuat patung.
Itu yang sering kita dengar. Lebih jauh Nabi Ibrahim sebenarnya tidak musyrik. Itu teruji betul ya. Termasuk tidak terdistract atau tidak teralihkan kecintaan beliau itu terhadap kecintaan apapun. Bahkan kepada anak istri sekalipun. Beliau lebih mencintai Allah. Diuji sudah. Kecintaan terhadap istri diuji dengan cara beliau diperintahkan meninggalkan istri tercintanya di padang pasir tanpa tak bertuan, tak berteman, dan tanpa bekal apapun. Yang kemudian menjadi sebuah ritual yang orang umroh maupun haji melakukannya, yakni sa'i itu. Itu adalah Ibu Hajar. Lalu kecintaannya terhadap anak juga diuji betul. Apakah lebih mencintai anak daripada Allah? Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim bisa membuktikan ketika diperintah menyembelih sang Ismail. Yang itu kemudian menjadi ritual kita hari kurban, kita menyembelih kurban. Jadi ketidakmusyrikannya beliau itu tidak hanya terbukti dengan tidak menyembah berhala, tapi juga terbukti dengan kecintaan, ketaatan beliau terhadap Allah tidak dikalahkan oleh kecintaan terhadap lain-lain. Karena kalau sampai kemudian Nabi Ibrahim tidak mau menyembelih putranya, kalau sampai kemudian Nabi Ibrahim tidak mau meninggalkan istrinya di padang pasir, maka walam yaku minal musyrikin itu, ya, itu tidak terbukti. Karena bukti dari cinta kepada Allah itu tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa setengah-setengah. Termasuk keislaman kita. Gitulah. Nah ini yang harus kita pahami secara utuh. Bagaimana kita mengikuti Nabi Ibrahim itu. Apalagi yang menjadikan Nabi Ibrahim layak diikuti selain qanitan yang sangat taat, selain hanifan yang sangat hanif, lurus, tidak noleh-noleh. Kemudian yang ketiga adalah yang sangat bertauhid, tidak musyrik. Yang keempat adalah orang yang syakiron. Syakiron itu orang yang sangat ahli bersyukur bi an'amillah li an'umihi terhadap nikmat Allah. Nah itu. Jadi yang keempat adalah orang yang sangat ahli bersyukur. Nabi Ibrahim itu. Jadi kenapa beliau layak untuk diikuti? Karena itu. Lalu ijtabahu hadahu. Yang kelima adalah karena Nabi Ibrahim itu orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk ila siratal mustaqim. Mendapat petunjuk, hidupnya itu dibimbing oleh Allah. Dibimbing, dibina, dijaga oleh Allah. Yang kelima adalah hidup beliau. Kenapa diikuti? Karena siratal mustaqim. Karena hidup. Yang keenam ya, karena hidup berada di jalan yang lurus. Ya. Nah, di sini disebutkan, jadi dari 6 penyebab itu, maka Allah kemudian perintah wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami memberikan kepada dia fid dunya hasanah. Nah, halo Bapak Ibu, ayo bentar, melek dulu semuanya, melek dulu, melek dulu. Teman masih ingat doa katanya doa sapu jagat? Masih ada yang paham doa sapu jagat? Inna fid dunya hasanah. Nah, yo biasanya doa sapu jagat ini yang dia dipakai untuk membantah kita itu loh. Coba di surat Al-Baqarah ayat 201. Coba dibuka. Itu doanya itu biasanya yang paling disenangi orang sejagat ini. Surat Al-Baqarah ayat 201. Monggo dibuka. Sudah ketemu? Jin Gus. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Shadaqallahul adzim. Tutup mikrofonnya. Biasanya ini diartikan gimana Mas ya? Itunya hasanah fil akhirati hasanah itu. Ya, kebaikan dunia Gus. Dalam terminologi atau pemahaman banyak orang sekarang. Di dunia hasanah itu biasanya orang-orang itu taunya gimana? Hartanya banyak, Hartanya Gus. banyak. Terus apa lagi? Rumahnya bagus. Kerjaannya. Ternyata, inilah. Ini ayo kita telusuri. Mulai dari sini ya, pelan-pelan, Pak Surono. Pelan-pelan ya. Kita itu ketika sholat, ini cara nerangkan kepada diri sendiri maupun orang lain, ben paham nih. Nih, tak kasih paham nih. Kita itu ketika sholat, gimana sholat kita itu? Dalam sholat, surat Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Jadi bacaan-bacaan lain itu bukan rukun. Rukun itu kalau nggak dibaca, berarti nggak sholat. Gitu. Kalau bacaan lain mungkin nggak dibaca, nggak apa-apa. Tapi kalau Al-Fatihah itu wajib. Rukun sholat itu wajib dibaca. Nah, sekarang gini. Dalam Al-Fatihah, itu kita membaca gini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Lalu kalau misalnya dilanjutkan, Allah bertanya, jalan apa sih? Kita jawab tuh, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Loh, kita itu kadang memahami nikmat di situ itu keliru. Dipikir nikmat itu ya pokoknya nggak pernah sakit, nggak pernah diuji kaya raya, selalu enak, hiburan cukup, makan cukup, gitu kita ngomongnya itu. Padahal an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah kau beri nikmat, itu kita refernya kemana? Rujuknya ke siapa? Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah zaman dahulu itu siapa yang kita maksud? Kan gini, teman masih ingat di surau-surau kecil itu. Allah Ahdina al-mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalannya apa? Siratal anbiya, jalannya para nabi wal mursalin dan para rasul. Berarti orang yang an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat di situ yang dimaksud adalah al-anbiya wal mursalin. Para nabi, para rasul. Kita 17 kali minta diberi jalan seperti jalannya para nabi, para rasul. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, maka hasanahnya pun harusnya hasanah seperti para nabi, para rasul. Kembali ke ayat yang kita pelajari sekarang di ayat 123 ini, 22. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan kepada Ibrahim fid dunya hasanah. Seperti doa kita tadi. Fid dunya hasanah. Sekarang kita bedah. Nabi Ibrahim gimana coba? Kaya raya? Nggak ada di ujian? Ya. Ayo Nabi Ibrahim coba gimana? Gimana kehidupan Nabi Ibrahim? Seperti bayangan sampean ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah coba lihat Sirah Nabawiyah yang tebelnya sekian tuh, baca wes. Adakah di sana Nabi Muhammad kehidupannya seperti bayangan sampean ketika membaca Rabbana atina fid dunya hasanah? Wes, gak percaya mana? Itu kan Nabi Gus, wes. Bacaan sahabat yang sudah dijamin surga. 4 sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Coba baca lagi sirah beliau-beliau. Adakah seperti fid dunya hasanah yang kita maksud? Enggak dulu.
Jadi ternyata fid dunya hasanah yang dimaksud, yang benar tafsirnya adalah, kita lihat aja ayat sebelumnya. Pertama, orang yang ummatan qanitan. Nabi Ibrahim itu hasanahnya ternyata karena beliau taat. Jadi diberi kemampuan taat. Keikhlasan untuk taat itu yang dimaksud hasanah. Buat orang, jangankan ngorbankan anak. Iya, ngorbankan kambing untuk disembelih aja enggak kuat kok. Tapi beliau diberikan kenikmatan iman, taat tuh disuruh nyembelih putra. Lah kita minta hasanah itu adalah kenikmatan itu, kemampuan untuk taat pertama. Yang kedua, kemampuan untuk lurus, tidak noleh-noleh terhadap godaan duniawi. Ingat loh ya, pada saat sampean melempar jumroh, itu adalah bukti ketika Nabi Ibrahim waktu akan menuju altar penyembelihan Nabi Ismail, itu digoda tuh setan menyerupai istrinya, memohon-mohon agar tidak lanjut. Kemudian Nabi Ibrahim hampir tergoda, tapi kemudian Allah memberi petunjuk. Lalu dilempar dengan apa? Batu. Hilang ya. Lalu kemudian kedua menyerupai seorang kerabat juga, memohon-mohon. Hampir tergoda, dijaga oleh Allah, dilempar batu. Yang ketiga menyerupai seorang tokoh masyarakat dan seterusnya. Kemudian dilempar batu. Menunjukkan bahwa Rasulullah Ibrahim hanif, lurus, tidak noleh, tidak ke kiri. Tidak tergoda oleh godaan. Nah itu hasanahnya. Kita di dunia sekarang ini digoda, didistract oleh macam-macam yang kemarin kita bahas. Fun, hiburan-hiburan, food, makanan-makanan, fashion, ya kan? Mulai dari gadget, mulai dari pakaian, kendaraan, rumah, ya kan? Kemudian fame, ketenaran-ketenaran, jabatan, kan gitu. Lalu fortune, kekayaan-kekayaan. Surat Ali Imran tuh, ya kan? Ayat 13-14. Nah, di sana dijelaskan bahwa kalau hanif betul, nikmat hasanah itu, sampean itu meskipun diberi rezeki Allah tidak tergoda. Lurus. Lalu walam yakuminal musyrikin, kenikmatan yang selanjutnya adalah itu tadi. Hanif, musyrik, tidak musyrik sekali. Tauhidnya tinggi sekali. Itu yang kita baca dan kita minta dalam 17 kali kita sholat itu. Kenikmatan an'amta alaihim adalah fid dunya hasanah yang dimiliki para nabi, para rasul itu. Kemudian kenikmatan yang keempat adalah syakiron. Orang yang mampu mensyukuri nikmat. Nah itu loh nikmat yang kita minta, hasanah yang kita minta. Gitu loh. Kenapa? Di situ disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS itu orang-orang yang mampu dan ahli bersyukur. Sehingga hidupnya tenang, damai. Kenapa? Karena tidak ikut ambisi muncal-muncalnya orang itu. Sangat bersyukur terhadap nikmat Allah. Itu loh hasanah yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapat petunjuk. Nah, makanya kalimat ihdina, tunjukilah, sama hidayah dari kata hada juga. Ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Maka di situ hasanah yang dimaksud adalah mendapatkan hidayah. Hidup yang mendapatkan hidayah. Lalu yang keenam adalah hasanah yang dimaksud adalah orang yang hidup berjalan di siratal mustaqim. Nah, di situ dulu. Jadi kalau Allah memberikan wa atainahu fid dunya hasanah dan kami memberikan Ibrahim itu fid dunya hasanah, maka kita kembali doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah, rujuknya kepada bagaimana Allah memberikan apa yang Nabi Ibrahim. Memberi kekayaan? Enggak. Memberi kekuasaan? Enggak. Apakah sepi dari cobaan? Oh, penuh dengan cobaan. Tapi beliau melewatinya dengan penuh ketaatan, keteguhan, ketauhidan, kebersyukuran. Gitu loh, ketakwaan, kehanifan. Itu yang dimaksud hasanah dulu. Lalu gimana Gus dengan kesehatan?
harta, iya itu juga hasanah, benar. Tapi ketika sampean diberi sehat, mampukah sampean hasanah seperti Nabi Ibrahim yang kemudian tetap beribadah? Ketika sampean diberi harta seperti Nabi Muhammad SAW, mampukah sampean diberi hasanah, yakni apa? Tidak eman sedikit pun untuk mendermakan untuk agama dan negara, bangsa. Itu hasanah utamanya. Gitu loh. Jadi sampean mau dikasih jabatan, monggo, nggak apa-apa. Dikasih harta, dikasih Allah, monggo. Dikasih sehat, monggo. Tapi hasanahnya bukan terletak di situ. Hasanahnya adalah mampukah sampean memanfaatkan harta, memanfaatkan jabatan maupun memanfaatkan kesehatan itu untuk taat, untuk bersyukur, untuk tetap hanif, untuk tidak musyrik, untuk tetap mendapat hidayah, dan untuk tetap berada di siratal mustaqim. Itu hasanahnya. Clear? Nah, itu. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang saleh. Tsumma auhayna ilaika. Nah, ini coba lihat. Kemudian wahai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau, kata Allah. Anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Kamu itu ikutilah agamanya Ibrahim. Loh. Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk mengikuti agamanya siapa? Ibrahim. Yang hanifah, yang lurus. Berarti kita memberikan terminologi atau definisi tentang hasanah, ya ikut hasanahnya Nabi Ibrahim, bukan ikut definisi kita atau ulama-ulama kita. Definisi ikutnya Nabi Ibrahim. Gimana hasanah yang didapat Nabi Ibrahim? Itu kita. Makanya ketika sampean berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bayangan sampean jangan kayak yang biasanya diajarkan orang-orang itu. Bayangan sampean kepada wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan fid dunya hasanah kepada Ibrahim. Lihat tuh Nabi Ibrahim. Nah, sekarang berani nggak berdoa itu sampean sekarang? Ayo. Itu. Kenapa? Karena kita diperintah Allah ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi' millata Ibrahim hanifah. Wahai Muhammad loh, Nabi kita loh. Diperintah untuk ikut agamanya Ibrahim. Makanya dalam tahiyat kita dibicarakan gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba kita bersolawat pun itu loh rujukannya kepada Nabi Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan berikanlah barakah kepada Nabi Muhammad dan ahli keluarganya sebagaimana engkau berikan barakah, keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Begitu tuh. Nah ini, loh kita kan Islam Gus. Iya. Coba buka di surat bagaimana Allah menegaskan di surat Al-Baqarah ayat 131 tentang Islam nih. Gimana sih makna Islam? Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 131. Izin Gus. Enggak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Yang menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Shadaqallahul adzim. Di situ kalimatnya yang dibaca Gus Nur tadi, Al-Baqarah ayat 130 tadi. Kalimatnya coba dibaca, nah saya bacakan dalam bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qala lahu, ketika berfirman Allah kepada Ibrahim, Rabbuhu, Tuhannya Ibrahim. Gimana? Aslim. Aslim itu Islamlah. Islamlah. Tapi di situ dimaknai apa? Serah dirilah. Tunduk patuhlah. Jadi Islam itu apa? Serah diri. Aslim. Islamlah kamu Ibrahim. Berarti agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Kita diperintahkan kepada mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti agamanya Ibrahim. Agamanya Ibrahim apa? Aslim. Islamlah engkau Ibrahim.
Maka qala berkata Ibrahim, aslamtu, aku Islam ya Allah. Aku berserah diri ya Allah, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Diperintah tutup aurat, tutup aurat. Gak usah bantah, oh saya sumuk Gusti Allah, enggak ada. Lalu dibenarkan, oh enggak apa-apa, yang penting hatinya. Waduh, repot. Repot. Gitu. Saya mau sholat ya Allah, diperintah, tapi korupsi saya jalan ya, toh korupsi untuk membangun masjid. Nanti ditanya A, tokoh agama A, udah apa-apa. Mending orang Islam yang korupsi daripada orang kafir yang korupsi. Nah, repot sudah. Aslim itu serah diri, tunduk patuh. Dan perintahnya aslim apa? Tidak boleh setengah-setengah dulu. Tidak boleh. Perintahnya itu kalimat aslim. Itu perintahnya enggak setengah-setengah. Tapi apa? Udkhulu fis silmi kafah. Tuh, buka di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, Al-Baqarah ayat 208. Tentang bagaimana kita diperintah tunduk patuh itu kafah. Seutuhnya. Gitu loh. Yang orang bilang Jawa, kufatan. Kafatan. Kafah itu loh. Maka di sini disebutkan, kalau kita kembali ke surat An-Nahl yang kita baca bersama, yang kita pelajari bersama ini, bagaimana kita ini diperintahkan untuk ikut agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Nabi Muhammad juga anittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan kalau kita buka 200 tadi menunjukkan bahwa Islam artinya serah diri. Wa makana minal musyrikin, dan dia Ibrahim bukanlah orang-orang yang musyrik. Innama ju'ala sabtu 'ala alladziina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya menghormati hari Sabtu untuk orang-orang Yahudi, yang dimaksud menghormati hari Sabtu ialah jalan memperbanyak ibadah dan amal serta meninggalkan pekerjaan sehari-hari. Nanti kita akan bahas tentang apa yang terjadi di hari Sabtu. Kemarin sudah kita bahas juga tuh ya di ayat-ayat sebelumnya. Tapi nanti di ayat selanjutnya juga akan kita bahas. Itu hanya untuk orang-orang Israel, Bani Israel saat itu. Ibadah hari Sabtu itu kayak ibadah Jumat kita gitu ya. Kita orang Islam harinya Jumat, kalau orang Bani Israel atau Yahudi dulu hari Sabtu. Dan nanti Allah akan memberi hukum tentang apa sih yang kalian perselisihkan itu nanti di hari kiamat. Jadi kembali ke makna dari fitunya hasanah fil akhirati hasanah begitu tuh lor. Jadi kita tetap boleh meminta kepada Allah diberikan kesehatan, boleh meminta kepada Allah diberikan rezeki, boleh kita minta diberikan mampu menjalani hidup ini dengan lancar, boleh. Tapi yang paling utama dari fitunya hasanah itu adalah bagaimana para nabi, para rasul, para syuhada, para uswatun hasanah tadi memberikan kita contoh bagaimana menjalani itu. Nabi Muhammad SAW dapat rezeki, dapat. Tapi coba beliau, aku tidak mau ditempati harta lebih banyak, atau lebih lama dari lebih dari 3 hari, kecuali aku pakai untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Loh, itu hasanahnya, itu kemampuan Rasulullah di situ. Gitu. Rasulullah diberi kesehatan, iya. Lalu beliau pakai untuk perjuangan agama, beliau pakai untuk tahajud, beliau pakai untuk duha, beliau pakai untuk berdakwah. Gitu loh. Jadi bukan kok tidak boleh minta rezeki, minta sehat, boleh, tapi bukan di situ hasanah. Hasanahnya adalah how to use it. Bagaimana menggunakannya. Nah, para nabi, para rasul itu sudah benar. Maka yang kita diminta siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah an'amta itu adalah nikmat iman, nikmat taat, nikmat qanitan, nikmat hanifan, nikmat islaman tadi. Begitu tuh. Oke. Monggo. Ada yang mau elaborasi? Mau ditambahkan atau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Salam Mbak Surono. Sudah buka warungnya? Ini Gus, dengan apa tadi kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah yang seperti kita dapatkan. Itu selama ini kan kayaknya gini Gus.
kita hidup senang-senang, mati masuk surga. Karena kebahagiaan di dunia itu yang dalam arti kekayaan, harta, dan sebagainya, kecukupan, dan nanti masuk surga kan yang selama ini yang kita dapatkan begitu, Gus. Nah, ini kita untuk merubah image ke sana itu loh, Gus. Karena selama ini yang kita dapatkan dari ibaratnya yang kita dengar dari ini kan selalu gitu terus. Hasanah dunia itu kan selalu yang enak-enak itu loh, Gus. Bukan hasanah yang sesuai apa yang tadi Gus sampaikan. Jadi hasanah yang harus mengikuti apa seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Nah, sedangkan hasanah di sini kan identik dengan satu kesenangan begitu, Gus. Matur nuwun. Jadi kesalahannya di situ terletak pada berlebihan. Gini, Nabi Ibrahim makan enggak? Makan. Nabi Ibrahim merasakan nikmat hubungan suami istri enggak? Merasakan. Nabi Ibrahim merasakan kegembiraan enggak ketika anaknya lahir? Merasakan. Tetap itu enggak dilarang. Enggak. Dilarang ini kan manusia kemudian berlebihan. Melampaui batas karena mengikuti nafsu. Sehingga dia eman untuk berjihad, eman untuk bersedekah, eman untuk tahajud, eman untuk duha, eman untuk apa banyak itu eman-emannya itu. Nah itu akhirnya nggak dapat hasanah dia. Karena ukurannya kesenangan, kemewahannya, ukuran Nabi itulah. Ukurannya para artis. Gitu. Itu yang keliru. Kita ini hidup itu sudah ada tuntunannya. Mengikuti para nabi, para rasul. Sudah. Orang yang jelas-jelas sudah bisa melampaui, melewati hutan belantara kehidupan dengan benar. Makanya 17 kali kita, Pak Surono. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat yang dimaksud di situ bukan nikmat seperti nikmat yang diterima orang kafir. Bukan. Maka bagaimana cara merubahnya? Ya sudah. Stick on the track. Gimana kita tetap teguh di barisan ini. Cuman dilarang bekerja, enggak. Dilarang makan, enggak. Makanlah, tapi puasalah. Kan gitu. Dilarang tidur, enggak. Tidurlah, tapi bangun tahajudlah. Dilarang cari rezeki, enggak. Dapatkanlah rezeki, tapi 5 hal kemarin. Ya kan? Yang halalan thayyibah. Kan berarti kita ada batasan tuh. Kemudian banyaklah ingat Allah ketika bekerja. Kemarin itu lah, ada 5 hal itu. Yang Al-Jumu'ah ayat 10. Kan gitu. Kemudian padat karya. Ajaklah orang untuk juga bekerja biar mendapat kerjaan. Kan gitu. Kemudian bersedekahlah. Pakai bukan hanya untuk pribadi tapi untuk kebersamaan. Lalu juga berfisikan dunia akhirat. Al-Qasas ayat 77. Nah ini kan manusia tidak mau. Maunya kan nikmat itu sepuasnya gitu. Nah, maka kembalinya kepada fidunya hasanah. Ya gimana kalau memang kita harus merubah paradigma, ya kita harus beranilah merubah itu. Sampai di sini sekarang ikut Zoom sama saya. Ini kan diberi hasanah sama Allah. Diberikan uang, bisa beli pulsa, tapi tidak hanya dipakai untuk nonton video joget-joget TikTok, tapi untuk ngaji. Nah, berarti sama ini dapat hasanah nih. Hasanahnya bukan pada pulsanya, tapi hasanahnya adalah sama pakai untuk kebaikan ini. Itulah. Jadi boleh dapat itu. Bukan kok tidak boleh. Nanti jangan mau dibelokkan setan. Oh ngaji sama Gus Glor itu nggak boleh. Kenikmatan dunia salah. Biru itu setan maunya menyimpangkan paham. Nah kita teman bisa beli laptop, bisa beli HP dari mana? Ya hasanah rizki. Tapi akhirnya sama pakai untuk kebaikan, untuk dakwah. Nanti sama kemudian hari ini bekerja, lalu dapat laba, dipakai kenikmatan untuk makan anak sama istri, untuk bayar listrik, untuk bayar ini, monggo. Tapi kemudian ketika zaman punya kelebihan lagi, tidak untuk kenikmatan dunia yang lain yang kemudian menuruti nafsu, tapi untuk agama, gitulah, kan gitu. Itu. Jadi, oh, yang kita pandang itu bukan kok, oh, saya masih Innova, kok belum Alphard, enggak, oh. Itu loh, MI belum dibangun selesai. Loh gitu. Itu namanya fidunya hasanah. Gitu. Jadi zaman tetap boleh beli kendaraan, bangun rumah, sebatas kebutuhan.
Nah, yang selebihnya ikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad punya rumah, punya. Nabi Muhammad punya kendaraan, punya onta. Tapi begitu dikasih kendaraan yang mewah, yang khairul musawwamah itu, beliau sudah sedekahkan. Karena tidak berdasarkan kebutuhan beliau. Nah, kita mengikuti beliau itu. Nabi Ibrahim punya anak, punya rumah, punya. Gitu. Tapi beliau mengikuti aturan Allah. Maka ayo kita mengikuti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang yang telah diberi nikmat qanitan, orang yang diberi nikmat hanifan, orang yang diberi nikmat hidayah, orang yang diberi nikmat tasliman. Insya Allah itu jauh lebih selamat dan jauh lebih pasti keselamatannya daripada mengikuti misalnya Gus Glory, Gus siapa lagi? Gus siapalah yang terkenal. Itu belum tentu benar. Kalau Gus-Gus kayak kami gini nih, gitu. Tapi kalau Gus yang dimaksud adalah Gusti Allah, maksudnya itu aturan yang diberikan kepada Nabi Rasul itu sudah pasti benar. Itulah. Maka saya mengajak kepada sampean untuk bagaimana merujukkan itu kepada kehidupan yang diperintahkan. Anittabi millata Ibrahim hanifah. Ikuti sajalah agamanya Ibrahim yang hanif itu. Sudah jelas, bukan agamanya si A, si B. Okay. Saya rasa itu, jadi tetap kita jangan diartikan bahwa saya mengajak untuk tidak menikmati dunia loh ya, tapi bagaimana kita bekerja, kemudian bagaimana kita hidup ini, udah ada patronnya yang tadi itu, ummatan qanitan, seorang teladan, seorang imam yang apa? Qanitan, taat. Baik surat Al-Ahzab ayat 21 tadi maupun surat Al-Mumtahanah. Kita diberikan teladan yang jelas tentang bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap bekerja keras dengan visi 5 kemarin yang kita ajarkan. Oke. Semoga Allah merahmati kita. Menuntun dulu semua diberikan kesehatan jasmani rohani. Oh, Bu Peggy sedang sakit, Bu Peggy. Oh, enggak, kita bacakan surat Al-Fatihah semuanya untuk dulur-dulur Bu Peggy yang sedang sakit maupun dulur-dulur yang sedang sakit. Ini loh, coba Bu Peggy, Bu Karen yang sedang sakit di rumah sakit tetap ikut ngaji. Ya Allah, barakallah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan syafakilah ya Bu Peggy, nggih. Amin, amin. Nggih, diberikan. Oh, saya belum tahu Bu Peggy. Insyaallah nanti kita nengok. Nah, ini menunjukkan betapa dulur-dulur luar biasa dalam keadaan sakit pun tetap ngaji sehingga hidupnya berkah. Nah, ini diberi hasanah seperti ini. Yang maksud hasanah seperti ini, kekuatan untuk tetap ngaji ketika sakit, ketika apa. Ini loh yang dimaksud hasanah itu. Itulah. Seperti dulu ketika Ibu Masyitah diberikan pilihan, kamu hidup mulia dalam kerajaannya Fir'aun kalau meninggalkan agamanya Nabi Musa, atau kamu akan masuk ke minyak yang mendidih itu kalau ikut agamanya Musa. Beliau diberi kekuatan untuk tetap masuk agamanya Nabi Musa meskipun harus dibakar hidup-hidup. Nah, ini mudah-mudahan dulur-dulur semua diberikan hasanah yang seperti itu ya. Jadi kita bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi untuk dulur-dulur yang sedang sakit di sini semuanya ya. Ada Bu Peggy, mungkin semua dulur sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan jasmani rohani. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal mustaqim, siratal ladzina Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allahu la ilaha illa huwa. Allah semoga dulur-dulur semua diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan kelancaran rezeki yang halal dan thayyibah yang untuk digunakan di dunia akhirat. Juga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dituntun dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma fil mu'minina wal muslimin.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قدرت اللهم دفع عنا البلاء والوباء قد المسلم المجن شهدا ربنا ولا تعجلنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا رب يعوذ بك من همزات الشيطان بك رب يعوذ ربنا اجعلنا مسلمين لك من ذريتنا ومسلمين وتعالى وهارينا مسلمين آمين. اللهم اغفر لنا صبر وثبت منا نفعنا من الكافرين اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جود البلاء والفاتر الشقاء والسوء والقضاء الشماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم بدأ الصدور اللهم سلم بالباطن وقبل كل شيء الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.